Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita masih membahas seputar MTCNA. Sekarang kita sudah sampai di bab 13, yaitu failover and load balance. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas. Materinya itu ada 10. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu konsep failover and load balance. Failover and load balance itu merupakan metode yang sama ya. Jadi ketika company memiliki dua arah jalur ke internet, atau lebih mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP, kemudian di sini juga terdapat dua jalur yang mengarah ke internet, satu ke ISP 1, satunya lagi ke ISP 2. Untuk failover nanti gambarannya pada satu ISP yang aktif dan satunya itu disable, yang nantinya menjadi backup. Sedangkan yang load balance nantinya kedua ISP tersebut akan aktif secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu setting topologi. Untuk topologinya saya menggunakan topologi yang materi sebelumnya, yaitu VPN tunneling VPPoE. Ini kita bisa hapus saja kedua VPC-nya. Kemudian server Linux-nya juga kita hapus ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa setting saja nama routernya. Misal router Tiara di sini saya ubah menjadi router ISP2. Dan yang router ISP1 ini kita ubah menjadi router ISP1 ya. Kemudian kita ganti identitasnya. Di sini kita masuk ke sistem, lalu identity. Namanya di sini kita ganti menjadi router ISP2. Sama ya. Kemudian konfigurasi sebelum-sebelumnya juga kita hapus ya. Kemudian kita ke router yang pertama. Kita pergi ke sistem, lalu identitas. Sini namanya kita ganti menjadi router ISP1. Kemudian konfigurasi sebelum-sebelumnya juga kita hapus semuanya. Oke, saya rasa sudah semua. Jika sudah, kita bisa hapus saja kabel yang terhubung ke router ISP2. Kemudian kita konfigurasikan IP router ISP2. Address sama dengan saya memberikan IP 10.13.148/24. Untuk interface-nya itu ada 1. Kemudian gateway-nya IP dan di sini kita setting DNS-nya.
kemudian kita coba ping ke internet. Oke, ini sudah bisa. Kemudian kita bisa ping domainnya. Oke, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Karena ISP2-nya sudah aktif, bisa kita tuliskan saja ya. Selanjutnya kita tambahkan satu router lagi yang bertindak sebagai customer. Nah, nanti router ini akan terhubung ke dua internet, yang ke ISP1 menggunakan Ether 1, yang ke ISP2 menggunakan Ether 2 ya. Kemudian kita masuk ke router ISP2 menggunakan Winbox kita ya. Lalu kita coba cek new terminal. IP open. Oke. Kemudian kita cek juga pada ISP1 nya. Oke, ini sudah terdeteksi ya. Selanjutnya kita coba nyalakan router customer-nya. Ini teman-teman bisa login terlebih dahulu. Lalu di sini kita coba cek IP address. Oke, di sini belum ada ya. Nanti kita akan meeting IP address-nya dengan gateway yang mengarah ke router ISP1 dan juga ke router ISP2. Langsung saja kita setting pada router ISP1 terlebih dahulu. Lalu IP, lalu addresses. Di sini kita tambahkan yang Ether 2. Ini 198.1.1/24. Kemudian pada router ISP2 kita ke IP, lalu addresses. Sini kita tambahkan 2.16.1.1/24. Untuk interface-nya Ether 2. Selanjutnya kita buka router customer-nya. Kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu yang IP ISP1. Ketikkan IP address ini itu 192.8.2. Kemudian untuk interface-nya itu Ether 1. Kemudian kita konfigurasikan yang IP ISP2. Interface-nya Ether 2. Sekarang kita coba ping gateway ISP1. Oke, ini sudah bisa. Kemudian kita ping gateway ISP2. Oke, ini juga sudah bisa ya. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu set default route pada router customer. Oke, kita lanjutkan. Di sini router customer-nya kita setting romonya dulu. Di sini kita ketikkan root romo set to yes. Oke, kemudian pada USB1 kita aktifkan romonya. Jika sudah aktif, kita pastikan dulu bahwa USB1 ini bisa internetan ya.
Kita coba ping 88. Oke, sini sudah bisa. Ya, di sini ke new inbox, ke connect to lama. Ini lalu kita konekkan. Di sini kita akan membuat router customer bisa internetan melalui ISP ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah bisa ping ke gateway-nya. Kita coba ping ke ISP2. Oke, ini sudah bisa ya. Kita coba ping ke ISP1-nya. Ini juga sudah bisa ya. Selanjutnya kita ke IP lalu root. Sini kita tambahkan IP yang default root internetnya yaitu 00 ya. Untuk gateway-nya kita tuliskan yang ISP1 terlebih dahulu. Oke, informasinya di sini sudah aktif static ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi yang SP2-nya. Gateway-nya 170. Oke, di sini informasinya masih S ya teman-teman. Kalian tidak usah khawatir, ini akan aktif kalau misalkan jalur ISP satunya itu kita matikan. Jadi ini adalah konsep dari failover, satu aktif, yang satu jadi backup. Kemudian kita pastikan apakah sudah bisa ping ke internet. Tapi di sini kita setting IP DNS-nya dulu ya. Oke, sudah kita confirm. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Dan kita coba ping google.com. Oke, ini juga sudah bisa ya. Nah, di sini kita tambahkan 2 VPC untuk kliennya ya teman-teman. Di sini ada VPC 1 dan VPC 2. Jika sudah, kita bisa hubungkan saja dengan router customer-nya. Nah, di sini agar VPC ini bisa internetan, maka si router customer ini harus disetting firewall NAT-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke router customer. Sebelum itu kita setting terlebih dahulu gateway-nya. Kita akan menggunakan yang bridge. Kita setting gateway-nya. Di sini bebas ya mau diberikan nama apa. Misalnya saya bridge Tiara. Kemudian kita tambahkan portnya yang Ether 3. Kemudian tambahkan lagi yang Ether 4. Kemudian kita setting juga IP address-nya. IP addresses. Kita tambahkan IP-nya itu 10.10.10 1/24. Interface-nya kita pilih yang bridge. Lalu kita oke. Lalu di sini kita pilih yang bridge. Di sini teman-teman bisa next saja ya. Selanjutnya kita buka VNet-nya. Pastikan di sini VPC 1 dan VPC 2 mendapatkan IP DHCP ya. Oke, sudah dapat IP-nya. Oke, ini juga sudah. Nah, di sini kita akan setting NAT-nya, nanti kita akan mendapatkan Ether 1 dan juga Ether 2. Kita ke IP lalu firewall. Nah, di sini kita buka C-nya itu SRC6 untuk code interface-nya Ether 1.
Lalu untuk fashionnya itu mas boleh. Lalu sini kita copy, lalu di interface-nya kita ganti menjadi header 2. Oke. Jadi jika kita cek koneksi pada VPC 1, sini kita coba menggunakan. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian di sini kita setting DNS-nya. Kemudian kita coba pinggoogle.com. Ini sudah bisa. Kemudian kita cek trace route-nya. Nah, jadi untuk VPC 1 kalau mau internetan itu dia harus melewati jalur-jalur ini ya teman-teman. Kemudian pada VPC 2 tinggal lupa. Oke, ini juga sudah bisa. Kemudian kita setting IP DNS-nya. Coba pinggoogle.com. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi failover. Sebelumnya kita kan sudah berhasil setting topologi pada Pinet Lab-nya. Sekarang kita lanjut konfigurasi failover. Jadi failover itu terdapat dua line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif dan satu backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa menggunakan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameternya yaitu check gateway distance atau menggunakan script. Oke, langsung saja kita implementasikan. Jika kita cek root tablesnya, di sini kita ke IP lalu ke root. Nah, yang sedang aktif saat ini adalah yang ISP1. Lalu di sini saya akan mencoba mengganti parameter ISP1 menjadi lebih besar agar nanti yang aktif si ISP2-nya ya. Atau akan berpindah. Kita klik ISP1, di sini kita coba tambahkan distance. Misalnya di sini saya menambahkan menjadi 20, menjadi 10. Lalu kita oke. Nah, maka di sini internetnya akan berpindah langsung ke ISP2. Jika kalian ingin berpindah ke ISP1 lagi, maka distance yang ISP2 bisa kalian tambahkan saja ya. Tetapi jika distance-nya itu sama, maka otomatis dia akan menentukan internetnya sendiri. Misalkan distance ISP2 di sini saya akan ganti menjadi 20. Maka di sini akan otomatis berpindah lagi ke ISP1. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu check gateway pada failover. Oke, di sini kita akan coba fitur-fitur yang bisa kita gunakan saat menggunakan failover. Jadi pada Mikrotik itu terdapat fitur yang bernama check gateway. Sebelum itu kita pastikan seluruh interface-nya dalam keadaan aktif, dan di sini kita pastikan lagi bahwa kita sudah bisa ping ke SP1. Coba Oke, di sini berhasil. Jika kita lihat pada IP root-nya, nah di sini terlihat kalau misalkan ISP1 aktif dan kemudian terkendala ya. Misalkan interface-nya terdisable atau lain sebagainya, maka jalur ISP akan berpindah ke backupan. Oke, langsung saja kita implementasikan. Kita cek gateway-nya pada ISP1. Nah, di sini pada cek gateway-nya terdapat dua pilihan ya. Bisa menggunakan ping ataupun menggunakan ARP. Di sini saya akan menggunakan yang ARP. Kemudian di sini kita ke ISP2-nya. Di sini kita cek gateway yang saya gunakan itu ARP. Selanjutnya kita masuk ke ISP1. Kita ke IP lalu addresses. Kita bisa matikan IP address-nya yang mengarah ke customer-nya. Kemudian kita cek pada customer e-route. Nah, di sini bisa kita tunggu saja sekitar 10-20 detik. Oke, nah di sini sudah berhasil ya. Sudah berganti, dan apabila salah satu IP gateway-nya di sini dalam keadaan down, maka Mikrotik ini sudah bisa mendeteksi. Nah, kalau kita tidak menggunakan check gateway pada router Mikrotiknya, maka nanti dia tidak akan berpindah, teman-teman.
Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konfigurasi load balance VCMP. Oke, selanjutnya kita bahas materi load balance. Pada konfigurasi sebelumnya itu kita sempat mematikan IP address ISP1. Di sini kita bisa aktifkan lagi. Kemudian kita bisa masuk ke router customer-nya. Di sini untuk yang konfigurasi internet ISP1 dan ISP2 bisa kita hapus saja. Karena kita akan mengkonfigurasikan load balance-nya, dan untuk konfigurasi load balance kita bisa lakukan lagi di root tables-nya. Kita tambahkan di sini untuk DST address-nya mengarah ke default route ya. Untuk bagian gateway-nya kita isikan 2 ya. Untuk yang atas itu yang ESP1. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang ESP2 nya. Jadi kita apply lalu kita oke. Nah, di sini sudah terdapat informasi aktif static. Kita coba cek pada terminal. Kita cek IP operate. Nah, maka di sini sudah ada informasi bahwasanya kita bisa call ke internet menggunakan 2 IP. Kemudian kita uji coba pada VPC-nya. Di sini kita minta IP DHCP. Oke, sudah dapat. Lalu kita bisa ping 84. Oke, di sini sudah bisa. Lalu kita lihat trace route-nya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya VPC1 kalau mau ke internet dia itu yang pertama melewati interface bridge terlebih dahulu, lalu ternyata dia melewati SP1, setelah itu dia baru ke internet seperti itu. Kalau kita cek pada VPC2, kita minta IP DHCP. Dan ini sudah berhasil, kita lihat trace-nya. Nah, di sini sama ya, dia melewati SP1, setelah itu ke internet. Kemudian misalkan VPC2 ingin ping ke Google, kita masukkan IP DNS-nya dulu. Dan kita ping Google. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita lihat trace-nya. Nah, ternyata dari VPC2 ke google.com itu dia melewati ISP1 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu trace route. Sebelumnya kita sudah berhasil mengkonfigurasi load balance teman-teman. Jadi bisa kita sebutkan bahwasannya router customer ini ketika dia ingin internetan dia memiliki 2 jalur, yaitu ISP1 dan juga ISP2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan trace route dari sisi router customer atau sisi klien VPC kalian. Teman-teman di sini bisa masuk ke Winbox-nya. Teman-teman di sini bisa masuk ke tools, lalu trace route. Untuk pingnya kita coba pakai ping 88 atau internet. Kita coba untuk bagian protokolnya pilih yang ICMP. Kalau sudah, kalian bisa start. Dan bisa kalian lihat di sini dia kalau ingin mengakses internet itu menggunakan ISP2 teman-teman. Kemudian kalian ingin cek facebook.com, maka kalian bisa cek IP-nya melalui command prompt. Kalian di sini bisa ketikkan facebook.com. Nah, teman-teman bisa copy yang ini ya. Lalu kita pastikan pada mikrotiknya. Lalu di sini kita start. Nah, di sini dia menggunakan internet yang ISP1. Kemudian kita coba cara mengetahui jika lihat dari visi kita coba ping ke facebook.com. Di sini kita bisa ping facebook.com. Ping IP-nya
Oke, ini sudah bisa. Kemudian kita bisa cek trace-nya. Nah, di sini ternyata dari sisi VPC ke facebook.com itu dia melalui ISP1 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Oke, kita lanjut ke kasus yang pertama. Di sini nanti kita akan mencoba memberikan bandwidth yang berbeda untuk SP1 dan SP2. Saya nanti akan memberikan bandwidth 2 Mbps untuk SP1 dan 8 Mbps untuk SP2. Jadi ini perbandingannya adalah 1:4. Oke, kita implementasikan. Kita masuk ke routing table. Nanti di sini untuk yang mengarah ke internet kita coba edit. Karena 1:4 berarti satunya ini adalah ISP1 dan yang 4 berarti ISP2. Di sini kita sediakan 5 kolom. Ini kita tinggal tambahkan 3 kolom lagi ya. Untuk kolom yang pertama sudah pasti itu IP ISP1, kemudian untuk 4 kolom ke bawah itu diisi dengan IP ISP2. Oke, jika sudah kita coba ping terminalnya. Coba ping 88. Oke, ini sudah bisa. Kemudian kita cek thresholdnya. Menggunakan IP 88. Nanti sudah menggunakan yang ISP2 nya. Kemudian jika kita coba definisikan YouTube, kita ke command prompt. Sini kita ns apa youtube.com. Di sini IP-nya ada banyak, teman-teman bisa ambil salah satunya saja. Kemudian di sini kita pastikan stop. Kemudian kita start. Kemudian kita transfer dari VPC-nya kita ke VPC 1 ya. Kita coba link ke youtube.com ya. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba cek trace-nya. Nah, di sini dia menggunakan yang SP2 ya. Oke, kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu konfigurasi load balance root rules. Selanjutnya kita konfigurasi load balance dengan metode root rules. Nah, nanti root rules ini akan bekerja dengan sistem SFC trace teman-teman. Jadi nanti kita bisa mendefinisikan, misal untuk VPC 1 kita ingin internetan, dia harus menggunakan ISP1, dan jika VPC 2 ingin internetan, dia harus menggunakan ISP2. Nah, karena root rules bekerja dengan SFC trace, maka si VPC ini harus memiliki IP static teman-teman. Langsung saja kita konfigurasikan pada VPC 1. IP-nya IP 10.10 TP11/24, gateway-nya itu 10.10.10.1. Oke, kemudian pada VPC 2 IP-nya itu 10.10.10 12/24, kemudian gateway-nya itu 10.10.10.1. Kemudian kita setting IP DNS. Oke, langsung saja kita buka Windows-nya. Di sini teman-teman cek pada bagian routing table IP routes. Di sini ada konfigurasi dua jalur baik yang ISP1 maupun ISP2. Dan di sini kita coba disable dulu. Kemudian kita ke menu rules.
Nah, di sini ada yang namanya SRC address. Sini kita masukkan VPC 1 terlebih dahulu ya. Kemudian pada tabelnya misalkan saya ingin isikan VPC 1. Kemudian kita tambahkan lagi untuk VPC 2-nya. Untuk tabelnya saya berikan VPC 2. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu. Di sini jika kalian lihat di pojok sebelah kanan terdapat option all ya teman-teman. Yang mana jika kita pilih VPC 1, nanti dia akan menampilkan routing table pada VPC 1. Dan jika kita pilih VPC 2, maka dia akan menampilkan routing table VPC 2. Oke, kemudian di sini kita tambahkan untuk yang VPC 1. Untuk gateway-nya kita isi yang ISP1 ya. Kemudian untuk routing mode-nya kita pilih yang VPC 1. Dan kita tambahkan tadi yang VPC 2. Di sini gateway-nya kita isikan SP2-nya. Kemudian untuk routing mode-nya kita pilih yang VPC 2. Maka di sini terdapat dua default route yang mengarah ke internet dengan dua jalur ISP. Yang keduanya aktif. Oke, langsung saja kita konfigurasikan pada VPC-nya. Pada VPC 1 kita coba gunakan. Kemudian di sini kita cek threshold-nya. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi VPC 1 jika ingin ke internet dia melalui jalur ISP2. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi load balance firewall manager. Oke, kita lanjut ke kasus yang terakhir yaitu load balance firewall manager. Nah, firewall manager ini lebih mudah digunakan dibandingkan lainnya seperti SMP ataupun workflows. Teman-teman, karena dari load balance manager ini kita bisa definisikan paket berdasarkan protokolnya. Oke, langsung saja kita implementasikan. Sebelumnya rules tabel kita hapus saja ya. Jadi nanti kita bisa definisikan, misal untuk VPC 1 kita ingin internetan dia harus menggunakan ISP1, dan jika VPC 2 ingin internetan dia harus menggunakan ISP2. Langsung saja kita ke IP, lalu ke firewall, lalu ke manager. Kita tambahkan untuk yang VPC 1 terlebih dahulu. Untuk chainnya kita pilih yang pre-routing. SRC address-nya kalian isikan IP VPC 1. Kemudian untuk versionnya kita pilih yang mark routing. Lalu new routing mark sini sama dengan tables. Di sini saya berikan marknya itu info strip SP1. Ya sudah, kita tambahkan lagi untuk yang VPC 2. Untuk chainnya itu pre-routing. Kemudian SRC address-nya kita isikan yang VPC 2. Kemudian untuk actionnya kita pilih yang mark routing. Lalu untuk new routing marknya kita isikan info ISP 2. Ya sudah, kita bisa daftarkan root tables. Kita ke IP lalu loads. Di sini kita tambahkan gateway-nya VPC 1 berarti IP-nya ISP1. Lalu routing marknya itu kita pilih yang manager 1, manager ISP1. Oke, kemudian kita tambahkan lagi gateway untuk VPC 2 berarti IP-nya yang IP ISP2 nya.
routing mode-nya kita pilih yang menjual ISP2. Oke, kita cek pada VPC-nya, kita ke VPC 1. Sini kita coba ping 8 dan pastikan di sini sudah bisa ping ya. Kemudian kita bisa cek trace-nya. Oke, bisa kalian lihat di sini bahwa dari VPC 1 jika ingin ke internet dia melalui ISP1 ya, ini sudah benar. Kemudian kita cek pada VPC 2. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa di VPC 2 ini jika ingin ke internet dia melalui ISP2 ya, ini sudah benar semuanya. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai failover and load balance. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.